Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Salam warahmatullahi Baraya wabarakatuh. Handayani. Innalhamdalillah Perkenalkan, nahmaduhu wa nama saya nasta'inuhu Asep wa Susan nastaghfiruh Marliana. wa na'udzu Saya billahi min syururi mengajar anfusina pendidikan wa agama min sayyiati Islam dan budi a'malina. pekerti May kelas yahdihillahu 11 fala IPA mudhillalah wa may yudhlil dan fala kelas hadiyalah. 12 Wa asyhadu an IPA la ilaha dan illallah 12 IPS wahdahu 1 la di syarikalah SMA Hanai wa 1 asyhadu Pakutu. anna Muhammadan abduhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'ut, serta kepada umatnya yang senantiasa patuh taat terhadap perintahnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pertemuan kali ini, insya Allah dilanjutkan kembali materi selanjutnya, yakni mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti PAIDB kelas 11 ya. Di mana pertemuan ini yakni pertemuan ketiga, materi pokok yang kita bahas masih tentang berkaitan Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 48, Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 59, dan Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 105. Tujuan pembelajaran kali ini menyajikan keterkaitan antara perintah berkompetensi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan pesan Quran surat Al-Maidah, Quran surat An-Nisa, Quran surat At-Taubah serta hadis yang berkaitan. Kegiatan pembelajaran kali ini yakni makna hadis yang berkaitan dengan taat, kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, adapun kegiatan intinya menyajikan makna Quran surat Al-Maidah ayat ke-48, Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat At-Taubah ayat 105 serta hadis yang terkait. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum dimulai materi pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, ditambahkan ilmu kepada kita semuanya, serta mengharapkan ridho dari Allah SWT. Semoga pertemuan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anakku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Makna hadis tentang ketaatan, ya. Kenapa perlu juga taat kepada ulil amri di sini? Jawabannya karena ajaran agama sendiri menyatakan bahwa kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Artinya banyak aturan dan ketentuan hidup yang belum diatur secara rinci oleh agama. Dan itulah peran penting dari ulil amri untuk membuat aturan yang belum diatur oleh agama, tentu setelah melalui mekanisme dan cara-cara musyawarah, ya, cara-cara yang musyawarah berpijak pada prinsip tersebut. Aturan Allah SWT diletakkan pada posisi tertinggi. Jadi ketika dalam membuat suatu aturan, ingat ya, dalam Islam disampaikan harus bermusyawarah. Kemudian aturan Allah Subhanahu Wa Taala diletakkan pada posisi yang tertinggi. Setelah itu aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selanjutnya aturan yang disusun oleh ulil amri, pemerintah atau pemimpin. Meski banyak sekali, meski sekali lagi ketaatan kepada pemimpin atau pemerintah atau pihak lain itu harus sejalan pula dengan aturan Allah dan Rasulnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, an Abdillah ibnu Umar radhiyallahu an,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sam'u wat ta'atu 'alal mar'il muslimi fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Ya, di sini wala ta'ah rawahu al-Bukhari, artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda, mendengar dan taat itu wajib bagi seorang muslim terlepas ia suka dan benci. Selama ia tidak diperintah berbuat maksiat, jika diperintah untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Isi kandungan hadis ini, Islam memberi garis yang jelas bahwa seseorang boleh saja taat kepada siapa saja, asalkan ketaatan itu tidak menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Misalnya menaati aturan berlalu lintas, aturan di sekolah, berbakti kepada kedua orang tua, dan patuh kepada pemimpin di lingkungan kerja. Aku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kejadian-kejadian tersebut nyata dan jelas kita hadapi di era sekarang ini. Jika kita mengikuti perkembangan media cetak, media elektronik, dan media sosial, tentu semua itu harus kita hindari agar tidak menimpa diri kita. Sebab itu tetaplah di jalan kebenaran. Dan jangan sekali-kali menunda-nunda jadi orang baik. Karena ajal tidak mengenal tua, muda, kaya, miskin, dan siap atau tidak siapnya. Jika sudah ajalnya, tidak ada yang mampu menahannya, apalagi menundanya. Mengupayakan kemaslahatan umat Islam merupakan bentuk ajaran Al-Quran. Apabila kemaslahatan tersebut tidak dapat dilakukan masing-masing individu, seyogyanya diusahakan orang-orang yang mampu secara proporsional sesuai bidang keahliannya. Hal ini terutama jika dikaitkan dengan kemaslahatan umat yang tidak dapat digarap semua orang Islam dengan hasil yang sempurna, apalagi saat ini kondisi umat Islam banyak kalah di percaturan global. Jadi ketika ada kesempatan untuk kebaikan, ya, maka jangan ditunda-tunda. Ya, tentu saja segala kebaikan yang kita amalkan harus sesuai dengan perintah Allah, Rasulnya. Jangan sampai segala yang dilihat kebaikan tapi buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika kita melakukan amal-amalan kebaikan yang diperintahkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW, maka jangan ditunda-tunda. Karena apa? Karena kesempatan belum tentu kembali pada kedua kalinya. Anak-anakku yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis tentang kompetisi dalam kebaikan, di sini berlomba-lomba berbuat kebaikan merupakan satu ajakan kepada diri dan orang lain untuk senantiasa menempuh jalan yang diridhoinya. Hal ini harus menjadi prinsip hidup karena tidak ada satupun manusia yang mampu menjamin kapan ajalnya tiba. Jadi mumpung masih ada waktu atau usia, mari kita berkompetisi dalam kebaikan. Faktor penting yang lain mengapa harus berkompetisi dalam kebaikan adalah cepatnya perubahan status seseorang diakibatkan jebakan duniawi. Perhatikan dengan cermat keadaan di sekitar kita. Siang hari seseorang itu kita lihat masih baik-baik saja dan iman masih melekat di dada. Namun malamnya sudah berubah 180 derajat. Malamnya masih bersama dengan keluarganya. Esok paginya dipenjara karena korupsi. Siangnya masih sholat berjamaah, tetapi sorenya sudah terjerembab dalam kubangan nista dan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di sore harinya. Di sore hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan kenikmatan dunia. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya makna hadis tentang etos kerja yang unggul. Etos kerja adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial atau semangat kerja yang menjadi keyakinan seseorang atau kelompok. Jika dikaitkan etos kerja dengan muslim, maknanya adalah cara pandang seorang muslim bahwa bekerja itu tidak hanya bertujuan untuk memuliakan diri, tetapi juga manifestasi amal soleh yang mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bekerja juga merupakan fitrah, sehingga jika ada yang enggan dan malas bekerja, sungguh ia telah melawan fitrah diri dan menurunkan derajat dan martabatnya sebagai khairu umat terbaik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yahtatiba ahadukum khuzmatan ala zuhrihi khairun lahu min an yas'ala ahadan fayutiyahu aw yamna'ahu. Rawahu Al-Bukhari. Dan dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan lain Rasulullah SAW mengingatkan agar setiap muslim berikhtiar semaksimal mungkin agar tangannya berada di atas, tidak di bawah. Memberi itu lebih baik dibanding meminta, apalagi menjadi parasit bagi orang lain meskipun kepada kedua orang tua. Hal ini mendorong setiap muslim agar hidupnya berkecukupan, bahkan berlebih, sehingga banyak memberi manfaat bagi orang banyak. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, tangan yang di atas lebih baik dari tangan di bawah, dan dahulukan keluargamu, mereka yang wajib kalian nafkahi, dan sebaik-baik sedekah itu dari kekayaan yang berlebih. Dan siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan mencukupinya. Sebaliknya, siapa yang sudah merasa cukup, maka Allah akan memberi kekayaan yang berlebih. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda yang dapat dijadikan bagian dari doa, yaitu An Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati. Rawahu Muslim.
Artinya dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, pikun, bakhil, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan fitnah hidup dan mati." Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa prinsip etos kerja muslim. Prinsip etos kerja mulut Islam dapat diuraikan sebagai berikut. Bekerja, beraktivitas, dan beramal karena Allah, berorientasi akhirat, kemudian berkarakter kuat, berkarakter amanah, bekerja keras, bekerja cerdas. Kemudian manfaat etos kerja, ya, bekerja keras diwajibkan berusaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan tidak terlalu tergantung dengan orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rizki setiap makhluknya. Namun demikian, bukan berarti kita bermalas-malasan menunggu rezeki, tetapi harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Tanpa itu mustahil keinginan akan tercapai. Adapun manfaat dari bekerja keras antara lain yang pertama, menjaga kehormatan diri. Karena dengan bekerja keras hidup akan menjadi mandiri dan bermartabat. Yang kedua, merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik yang bersifat pribadi maupun bagi keluarga. Yang ketiga, sarana beribadah kepada Allah SWT, karena wujud pengabdian kepada Allah SWT adalah dengan bekerja keras. Yang kedua, memperkuat karakter seseorang, karena dengan bekerja keras muncul sifat tabah, sabar, dan tidak mudah putus asa bila menghadapi masalah atau problema. Kemudian yang terakhir, menjadi bagian realisasi dari peran manusia sebagai khalifah dalam mengelola alam ini. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kali ini diridhoi oleh Allah SWT, ya. Insya Allah kita bertemu pada video selanjutnya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Yang salah mutlak milik diri pribadi dan yang benar milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pemaparan materi untuk pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Salam Baraya Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.